Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Switzerland atau bisa kita sebut dengan Swiss adalah sebuah negara dengan luas wilayah menengah yang berada di kawasan Eropa Barat. Swiss juga merupakan negara yang terkurung oleh daratan di mana ia berbatasan langsung dengan negara Jerman di sebelah utara, Perancis di sebelah barat, Italia di bagian selatan, serta Austria dan Liechtenstein di bagian timur. Wilayah negara Swiss terbentang di antara 3 dataran tinggi. Secara geografis dibagi antara Alpen, dataran tinggi tengah, dan Jura. Mencakup wilayah seluas 41.825 km persegi dengan wilayah Alpen menduduki sebagian besar wilayah. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Swiss berkisar 8,6 juta jiwa dan lebih banyak berkonsentrasi di dataran tinggi, di mana kota terbesar dapat ditemukan. Di antara mereka adalah 2 kota global dan pusat-pusat ekonomi Zurich dan Jenewa. Profil negara Swiss. Nama lengkap: Konfederasi Swiss, Switzerland Confederation. Nama lokal yang pertama ada Schweizerische Sachsen-Anhalt, itu dari Jerman. Yang kedua ada Confederation Swiss, itu dari French. Dan yang ketiga ada Confederation Svizzera, itu dari Italian. Dan yang ketiga ada Confederation Swiss-Rah, itu dari Romansch. Bentuk pemerintahan Republik Federal. Tahu nggak sih, Swiss memiliki sistem pemerintahan yang unik. Pada saat menjadi negara federal pada tahun 1848, Swiss menerapkan sistem demokrasi yang kepala pemerintahannya terdiri dari 7 orang yang dipilih langsung oleh Majelis Federal. Dikutip dari Ensiklopedia Britania, ke-7 orang tersebut sekaligus menjadi pemimpin utama dengan status bisa disebut dengan menteri atau dewan eksekutif. Dan yang menariknya lagi, ke-7 orang tersebut bergantian menjadi presiden masing-masing selama 1 tahun. Berikut nama presiden Swiss dari tahun 2017. Yang pertama ada Doris Leuthard, masa jabatan 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017. Yang kedua ada Alain Berset, masa jabatan 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Yang ketiga ada Yuli Maurero, masa jabatan 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Yang keempat ada Simonetta Sommaruga, masa jabatan 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Yang kelima ada Guy Parmelin, masa jabatan 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Dan yang keenam ada Ignazio Cassis, yang menjabat menjadi presiden saat ini di Swiss, masa jabatan 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Ibu kota Bern, pertumbuhan penduduk sebesar 10% pada tahun 2021, angka kelahiran 10,5 bayi per 1.000 penduduk, bahasa resmi ada bahasa Jerman, bahasa Prancis, Italia, dan Romande. Agama ada agama Katolik Roma 37,3%, Protestan 24,9%, agama Kristen lainnya 5,8%, Islam 5,1%, Yahudi 0,2%, dan yang tidak beragama 23,9%. Mata uang Swiss francs. Hari nasional 1 Agustus 1291, di mana hari terbentuknya Konfederasi Swiss. Lokasi benua Eropa. Perekonomian Swiss. Swiss juga dikenal sebagai salah satu negara dengan pendapatan domestik bruto atau PDB tertinggi dengan nilai mencapai 650,8 miliar US dollar dan menempatkan Swiss sebagai negara dengan urutan ke-20 dengan PDB terbesar di dunia. Pendapatan per kapita Swiss mencapai nilai 80.950 US dollar, jauh melebihi pendapatan rata-rata negara anggota Group of Seven atau G7. Nilai pendapatan per kapita tersebut menempatkan Swiss sebagai negara ke-6 dengan nilai pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Zurich dan Jenewa juga memiliki masing-masing telah digolongkan sebagai kota dengan kualitas tertinggi kedua dan ketiga kehidupan di dunia. Pada tahun 2010,
Forum Ekonomi Dunia menganggap Swiss sebagai negara di dunia yang paling kompetitif, menurut Thomas White International tahun 2014. Swiss merupakan salah satu negara yang sektor perindustriannya paling maju. Yang pertama itu ada logam dan industri mesin. Swiss yang menghasilkan berbagai turbin, diesel, lokomotif, perangkat mesin tekstil, dan instrumen sains. Semuanya merupakan sepertiga jumlah seluruh nilai ekspor di negara Swiss. Industri kedua yang paling penting di Swiss itu dipusatkan di kota Basel, yang merupakan markas berbagai perusahaan kimia dan obat terbesar di dunia. Di samping obat-obatan dan vitamin, industri itu juga menghasilkan plastik, tinta, dan bahan celup lainnya. Keindahan adalah sumber penghasilan pokok bagi industri utama Swiss, yaitu pariwisata. Dari musim dingin hingga musim panas, di daerah utara hingga selatan, barat hingga timur, gunung sampai bukit, Swiss memiliki suatu daya pesona yang luar biasa. Tempat-tempat pesiar internasional yang terkenal seperti Davos, Gstaad, Zermatt, Interlaken, dan Saint Moritz merupakan tempat diselenggarakannya 2 kali pesta Olimpiade musim dingin. Mereka menawarkan kepada penggemar olahraga skate terbaik di dunia, juga berseluncur dan berkereta salju. Meskipun Swiss termasuk salah satu negara industri paling besar di Eropa, tetapi bidang pertaniannya juga masih merupakan bagian penting dalam ekonomi negara Swiss. Politik internasional. Swiss memiliki satu identitas nasional sebagai negara yang netral. Netralis yang diterapkan oleh Swiss tidak hanya berlaku pada pemerintahan dan implementasi kebijakannya saja, tetapi juga telah menjadi karakteristik Swiss secara keseluruhan. Penerapan prinsip netralis Swiss pertama kali dilakukan pasca kekalahan Swiss dalam Perang Marignano pada tahun 1515. The Neutralis diambil dari pernyataan Stanislas von Pflücker pada tahun 1417 sampai 1487. Do not meddle in foreign disputes, yang artinya jangan ikut campur dalam perselisihan luar negeri. Pada saat itu, Swiss mengimplementasikan netralis sebagai usaha untuk tetap mempertahankan Swiss sebagai sebuah negara konfederasi yang memiliki karakteristik multilingual dan multikultural. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh Swiss untuk menghadapi isu-isu baru yang bermunculan adalah dengan bergabung dengan Partnership for Peace atau FPF pada akhir tahun 1996. Partnership for Peace atau FPF merupakan program yang dibentuk oleh NATO pada tahun 1994 dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan stabilitas negara-negara Eropa Tengah dan Timur, serta terus meningkatkan interoperabilitas, yaitu kemampuan untuk bertukar dan menggunakan informasi antara negara-negara bagian mitra dan NATO. FPF juga memainkan peran penting dalam memberikan kontribusi perdamaian dan stabilitas di kawasan Euro-Atlantik. Perlindungan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia ini, serta keadilan dan perdamaian melalui demokrasi merupakan nilai-nilai umum yang dibangun oleh FPF. Selain itu, program kerjasama ini didasarkan pada prinsip sukarela, fleksibilitas, dan transparansi. Anggota-anggota yang tergabung di dalam FPF juga dapat memilih prioritas mereka sendiri untuk bekerja sama.